artinya? Kok malah nuduh-nuduh saya nggak tahu artinya Al-Quran nih? Kok nuduh-nuduh saya dibilang baca Al-Quran nggak tahu artinya? Bang, jangan kayak gitu bang. Saya menghafal Al-Quran sama artinya sekaligus bang. Jangan abang nuduh-nuduh. Kok malah nuduh-nuduh saya? Kita lagi bahas tentang apakah betul nenek moyang Tuhan abang penipu itu, kok malah menjengkel pengetahuan saya tentang Al-Quran Anda. Ini mentang-mentang bang, jangan mentang-mentang anak Tuhan abang, jangan sok-sok jadi Tuhan. Kalau dia manusianya masuk akal, yang bikin dia nggak masuk akal itu yang bikin kami percaya bahwa yang di dalam dia itu yang layak disembah gitu. Udah selesai diskusi kita. Berarti si lelaki ini ya udah aman. Dengar teman-teman ya, dia mengatakan Tuhan itu nggak masuk akal. Tapi Tuhannya yang manusia masuk akal. Berarti Yesus yang manusia bukan Tuhan. Clear kan? Apalagi yang mau didiskusikan? Udah ya? Oke ya? Yesus bukan Tuhan. Dia takut dia ya, aku takut sama kau. Iya, aku takut. Jadi saya ini karena guys, sama nah saya berkarya. Ya. Saya berkarya dengan saya menjadi seorang guru di sekolah untuk mencerdaskan anak bangsa. Iya, nah, saya di sekolah tidak dikatakan saya ngerti. Ibu, tapi di sekolah saya dikatakan guru. Nah, di rumah saya akan dikatakan seorang ibu bagi anak saya. Nggak mungkin saya dikatakan sebagai guru. Iya, saya paham itu kak. Itu ajaran Sabelius kak. Ajaran Sabelius itu satu persona. Tidak. Itu karyanya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dia bilang kemanusiaan Tuhannya masuk akal, kata dia. Berarti Tuhan kau yang manusia itu bukan Tuhan. Clear. Udah selesai diskusi, apalagi yang mau kau bahas? Ya udah, berarti kalau dia Tuhan, manusianya masuk akal, yang bikin dia nggak masuk akal itu yang bikin kami percaya bahwa yang di dalam dia itu yang layak disembah gitu. Udah selesai diskusi kita. Berarti si lelaki ini ya udah aman. Dengar teman-teman ya, dia mengatakan Tuhan itu nggak masuk akal, tapi Tuhannya yang manusia masuk akal. Berarti Yesus yang manusia bukan Tuhan. Clear kan? Apalagi yang mau didiskusikan? Udah ya?
Oke ya. Ya, takut, Yesus takut. bukan Tuhan. Iya takut ya, aku Takut. takut sama kau. Iya aku takut Kalah ya. kalau Takut main banget. logika. Iya kau Kalau main menang. Iya kau logika menang. kalah kau, bro. Iya ya. Logika kau menang pokoknya. Pokoknya Tuhan kau yang manusia Jangankan masuk akal kau, yang nandar iya aja, ya. nandar aja. Iya. Yesus aja nggak berani lawan kau kode. Ya yakin aku. Yesus nggak berani lawan kode. Kau hebat. Udah ya. Anak itu hebat teman-teman. Yesus saja akan mengaku kalah di depan anak itu. Kenapa? Tuhannya yang manusia masuk akal. Tuhan itu nggak masuk akal. Ya udah berarti Tuhannya yang manusia bukan Tuhan sudah. Karena menurut dia Tuhan nggak masuk akal. Dan Yesus sebagai manusia masuk akal. Berarti Yesus sebagai manusia bukan Tuhan. Simple kan guys? Pintar kan dia kan? Ya udah kalah aku. Kalah aku sudah. Hebat kode. Apa yang mau diinikan? Diskusi sama Uni Rifani kalau pengen menang kalian. Aku mah kalah aja udah. Kalian pintar pokoknya udah ya. Udah aku nggak cari menang kalah, aku cari ilmu ya. Ingin menyampaikan ilmu dan cari ilmu. Oke lanjut. Apakah betul teman-teman Kristen meyakini Tuhannya bersisila? Itu aja kita konfirmasi. Apakah betul nenek moyang Yesus itu pezina, penipu, pedofil dan juga pesundal? Kenapa saya tanyakan begitu? Kan bentar ya Tiara ya. Kenapa saya tanyakan begitu? Karena rata-rata orang Kristen ini punya standar ganda. Nabi Muhammad dituduh nggak bisa ada buktinya. Dikatakan Nabi Muhammad meniduri menantu, padahal nggak ada itu terbukti. Yang meniduri menantu adalah nenek moyang Tuhannya Yehuda. Dibilang Nabi Muhammad cabul, padahal yang cabul adalah Tuhan dan juga Nabi dalam kitab mereka. Makanya saya bingung sama orang Kristen. Kenapa kalian menerima nenek moyang Tuhan pesundal, penipu, pelacur dan juga pezina? Tapi kalian menuduh Nabi Muhammad dengan tuduhan yang tidak kalian bisa buktikan gitu loh. Kalian sehat nggak? Gitu loh pertanyaan aku. Silakan dibuka dulu camnya Tiara Angela. Gimana caranya? Oke. Tolong Oh nggak bisa brother, nggak bisa karena pengikutnya masih sedikit. Oh ya. Yaudah deh gini aja deh, kalau gitu masih pengikutnya masih sedikit. Anda konfirmasi aja deh, biar nggak ini ya. Tapi saya nggak mau diskusi dengan orang nggak jelas ya. Anda jawab aja, apa betul nenek moyang Tuhan Anda pezina, penipu, pedofil dan pesundal? Oh ya. Tuhan Yesus punya nenek moyang seperti yang Anda katakan itu benar. Tapi Tuhan Yesus lahir untuk supaya menjadi contoh, menjadi Tuhan, supaya nenek berarti moyang betul-betul punya nenek moyang nenek Tuhan moyang Anda mereka gitu. itu nenek moyang Tuhan itu diampuni dosanya dan Nenek masuk moyang surga. Tuhan. Jadi begini. Walaupun dia penipu, walaupun dia pesundal, walaupun dia pezina, diampuni karena itu nenek moyang Tuhan, begitu. Ya kalau orangnya bertobat kan diampuni atau memang Tuhan ada tidak gitu mengampuni orang yang bertobat bertobat. mereka yang memang ada Yakub bertobat, Daud bertobat, Yehuda bertobat, Rahab bertobat gitu. Memang ada tertulis. Anda sudah baca ayatnya memang. Oh ternyata kalau nenek moyang Tuhan bertobat diampuni ya guys. Kalau orang lain nggak diampuni ya, orang lain dibunuhi Tuhan ya. Berarti nenek Masa dibunuh? berarti Ada bilang dibunuh Uza ya? ada Uza cuman teledor kepegang tabut Tuhan, dibunuh Tuhan Anda tanpa dikasih kesempatan bertobat. Arhan mengambil harta rampasan, dibunuh Tuhan Anda tanpa diberi kesempatan bertobat. Si Onan nggak mau menghamili istri kakaknya, dibunuh Tuhan Anda tanpa diberikan kesempatan bertobat. Anak-anak suku Amalek yang katanya menyembah ke Allah lain dibunuh Tuhan Anda tanpa diberikan kesempatan bertobat. Giliran nenek moyang Tuhan berzina, menipu, bersundal, diampuni Tuhan ya. Berarti seolah-olah kayak nepotisme ya Tuhannya ya. Berarti memang kolusi ya. Anda kayaknya orangnya mendalami sekali Alkitab. Oh, saya dalami banget. Makanya saya sampai sekarang tuh masih bingung gitu loh. Kenapa nenek moyangnya Yesus yang berzina, menipu, bersundal itu kok diampuni ya? Sementara Uza nggak sengaja pegang tabut Tuhan dibunuh. Onan tembak luar nggak mau mengambil istri kakaknya dibunuh. Arhan cuman mencuri nggak dikasih kesempatan dibunuh. Anak-anak kecil suku Amalek dibunuh. Anak-anak kecil di zamannya saya dibunuh. Kenapa ya kok Tuhan kalian? Bahkan dalam kitab Imamat orang Israel tidak boleh diperbudak lama-lama. Kalau orang lain boleh diperbudak lama-lama. Orang Israel nggak boleh makan bangkai, tapi bangkai boleh dijual bangsa lain. Kok Tuhannya kayak rasis banget ya? Kayak cuma pilih-pilih doang gitu. Memang gitu ya? Makasih sudah atas pengetahuannya. Saya bicara sedikit. Maksudnya begini. Boleh. Ya boleh. Terima kasih. Kalau bicara tentang perdebatan itu, ya kita tidak usah perlu ambil dari nenek moyangnya. Bicara tentang Yesus dan Muhammad. Kalau Yesus itu dia suci, dia tidak pernah. Kalau Muhammad itu melakukan pedofil, sama seperti nenek moyangnya Tuhan.
Nah, itu bedanya. Jadi kalau mau Yesus suci. apple to apple, Sebentar, harusnya coba definisi pedofil Muhammad- itu apa definisinya? Definisi pedofil apa? ya ini mengawini anak kecil kan. Kalau begitu nenek moyang Tuhan yang pedofil juga. Ishak menikahi Ya, Ribka umur 3 tahun. makanya- Keluarga Tuhanmu semuanya makanya rata-rata nenek pedofil. moyang. Karena Saya orang bisa udah. omong. Aduh, kamu udah lah nggak buka kem menghujat lagi ya. Udah deh kamu turun, udah nggak buka kem menghujat. Pedofil itu nih ilmu nih buat kalian orang Kristen nih, biar nggak bodoh-bodoh amat lah jadi orang ya. Pedofil itu artinya adalah adanya kecenderungan seksual terhadap anak kecil, doyannya berhubungan badan dengan anak kecil. Coba buktikan secara ilmiah Nabi Muhammad pedofil. Kalau definisi pedofil menikah dengan anak kecil, bocil menurut kalian, nenek moyang kalian semua pedofil. Ya, banyak nenek moyang kalian itu yang nikah dengan anak 10 tahun, 12, bahkan ibu Tuhan kalian itu adalah korban pedofil. Ya, bahkan Ribka itu korban pedofilia, bahkan Yahudi itu melegitimasi pedofilia. Bahkan kalian agama pedofilia karena tidak ada batasan pernikahan di agama kalian umurnya berapa. Kalau tidak ada larangan menikah dengan anak umur 1 tahun, kalian boleh meniduri anak umur 1 tahun karena nggak ada larangannya. Agama kalian tuh agama pedofil. Kalau definisi pedofil menikah dengan anak kecil, di agama kalian emang ada larangan menikahi anak umur 1 hari? Nggak ada. Di kami ada perintah menikahi anak baligh. Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Isa umur 9 tahun, nggak bisa disamain bentuk tubuh orang 9 tahun zaman dulu dengan sekarang. Jangan menghujat Nabi Muhammad kalau nenek moyang Tuhan kalian saja pedofil, pezina, penipu, dan pesundal. Bikin malu keluarga Yesus kalian. Nabi Muhammad kalian fitnah. Nenek moyang Tuhan kalian pelaku kejahatan tapi nggak dihukum Tuhan, dilegitimasi sama Tuhan. Jangan ya dek menghujat di depan saya, malu segereja nanti ya. Saya cuman mau bertanya doang kok. Tadi sudah diakui oleh 2 Kristen ya. Yesus punya nenek moyang, fix Yesus itu hasil dari sperma. 2 kali orang Kristen bilang punya nenek moyang Tuhannya ya. Lanjut. Heri Hernawan, muslim atau non muslim? Halo Harry. Harry sepakat Tuhan punya nenek moyang? Tuhan punya nenek moyang aja tuh diakui, saya udah jujur loh tuh kawan-kawan kita Kristen loh. Tuhannya punya nenek moyang ya guys. Bukan cuman kita yang punya nenek moyang, Tuhannya orang Kristen juga punya nenek moyang. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, biar aja. Nggak ada hak kok Tuhannya, suka-suka Tuhan lah. Kan ada lagunya, suka-suka Tuhan gitu. Halo Mesra Hutapea, muslim non muslim. Tuhan punya nenek moyang guys. Halo Mesra Hutapea. Oh iya. Halo Mesra Hutapea. Ya silakan dibuka cam saudari. Ya. Ya silakan dibuka Bisa on camnya. cam. Bisa on Udah bisa, udah bisa, jangan bohong atuh. Nggak boleh lo anak Teos kok sukanya bohong sih, nggak boleh atuh. Enggak, tadi kan Anda Udah bisa. bilang. Udah bisa sister, buka cam, jangan tipu-tipu lah. Kok bilangnya nggak bisa open cam, udah bisa buka cam tuh. Tadi kan Anda bilang. Anak Teos kenapa- tentang jangan suka berbohong saudariku, nggak baik sebagai anak Teos, anak dewa nggak boleh berbohong. Kalau kami hamba Allah, kalau kami berbohong bukan Allah yang ada dalam diri kami. Kalau kamu sebagai anak Teos berbohong, seolah-olah Tuhan dalam diri kamu mengajarkan kamu berbohong, adekku. Buka saja camnya, saya nggak mau ngomong sama orang nggak jelas. Buka camnya aja dek. Enggak on. Ya harus on cam. Kalau nggak on cam nggak bisa. Orang nggak on cam menghujat nanti. Orang Kristen kebiasaannya gitu. Kalau naik di koma Islam, akun fake menghujat nanti deh. Nggak mau uni ya. Hujat, saya tidak menghujat. Saya hanya menjawab. Nggak percaya. Orang Kristen suka bohong di Panuni ini nggak percaya ya dek ya. Kalau nggak mau buka cam ya udah turun aja. Turun ya dek. Mau buka cam nggak? Enggak. Ya udah, bye-bye Ya salam. udah turun. Ya udah bye bye. Nggak mau ngomong sama orang nggak jelas. Tadi tuh dikasih kesempatan satu malah menghujat nuduh Nabi Muhammad pedofil, disuruh kasih bukti nggak ngerti arti pedofil juga nggak ngerti. Jangan ya dek, nggak boleh gitu, nggak bagus. Saya nggak percaya sama orang Kristen soalnya udah sering dibohongin saya. Ya katanya ada tuh Daud bukan nabi, tahu-tahu di kitabnya tuh Daud nabi itu. Habis itu masih juga nekat. Gak mau sama orang Kristen ngaku-ngaku nggak percaya.
saya ditampar pipi kiri kasih kanan, Uni Sherlock dong dek, kita mau nampar pipi kamu. Bukan begitu maksudnya. Nggak usah lah kami dibohong-bohongin umat Islam ya. Saya nggak mau dibohongin ya. AR sound muslim non muslim. Halo AR sound. Oke, turun ya brother. Jadi gini teman-teman, kita ini lagi nggak debat. Unirifa lagi nggak mau debat. Unirifa cuman mau mengkonfirmasi doang. Benarkah nenek moyang Yesus itu pejina, pesundal, pedofil dan penipu, dan mentidur dengan menantu, ngambil bini orang, ngambil menantu, ngembat menantu, ngambil bini orang, bersundal. Cuma nanya gitu doang kok. Soalnya saya shock gitu loh, kaget saya baca Bible gitu loh. Kok Tuhannya orang Kristen begini nenek moyangnya gitu loh. Gitu doang. Jangan marah lah, kan Unirifa pengen tahu bagaimana cara memahaminya. Masa Tuhan punya nenek moyang, kan begitu. Oke ya, gitu. Nah, sekarang gini. Jadi begini teman-teman Kristen, kenapa Unirifa bertanya tentang hal itu? Karena di dalam Islam yang namanya Tuhan punya nenek moyang itu, maka dia bukan Tuhan lagi gitu, karena dia punya nenek moyang. Berarti Tuhan kalau punya nenek moyang berarti ada keluarga Tuhan, dan anehnya ketika nenek moyang Tuhan berdosa tidak dihukum Tuhan. Ini aku seolah-olah memahami Tuhannya orang Kristen ini nepotisme gitu loh. Giliran nenek moyang Tuhan berzina tidak dihukum, ngambil bini orang tidak dihukum sesuai sebagaimana mestinya, dikasih toleransi. Menipu malah diridoi sama Tuhannya, mengambil menantu malah diiyakan sama Tuhannya. Nah jadi apa iya Yesus tuh punya nenek moyang, terus nenek moyangnya berbuat bejat malah diampuni gitu karena dia nenek moyang Yesus kah? Ini kan menjadi pertanyaan Unirifa gitu loh. Kan pertanyaan saya. Nggak usah marah-marah lah. Kan saya cuma bertanya doang, masa ditanya aja. Aduh, bokong air panas. Ntar dulu, cari tempat duduknya diturunin dulu biar nggak panas. Gitu loh. Kalian mah otaknya yang panas, saya mah bokong yang panas mah. Jangan gitu, jangan marah-marah sama saya. Urus dulu yang di Sukabumi. Ngapain, kan orang Sukabumi udah ngurusin. Ngapain saya harus turun tangan di situ? Apa perlu saya yang minta supaya tidak mengizinkan gereja di mayoritas Islam? Nggak mungkin kan? Ngapain saya harus ngurusin itu? Emang saya adalah komunitas pecinta gereja? Kan bukan. Saya juga bukan komunitas pecinta Sukabumi. Kenapa saya harus ngurus? Masa Sukabumi udah ada yang ngurus tahu? Kan ada di situ bupatinya, ada RT-nya, ada RW-nya. Masa saya harus ikut campur? Itu bukan urusan saya. Saya bukan orang Sukabumi, tanya begitu. Gitu loh. Saya tuh cuma nanya doang, saya nggak menghujat. Kenapa sih kalian marah-marah? Apa betul Tuhan punya nenek moyang? Apa iya nenek moyangnya pejina, pedofil, pesundal, dan penipu? Apa iya setelah keempat kejahatan ini dilakukan nenek moyang? Aduh bang, ada halo, selamat. Bang, jauh dulu bang, ada musik bang. Perempuan pempeng kurus. Aduh, anak Teos masuk udah menyerang pribadi. Pasti lagi genjot tadi malam ya mbak ya. Sampai kurus begini nih. Tidak pernah ada isi. Jangan marah ya. Jangan marah sama dia ya. Itu Tuhannya yang ngajarin dia bicara begitu ya. Karena Tuhan lagi bicara dalam dirinya. Umat Islam jangan kaget kalau anak-anak dewa begitu. Karena kata orang Kristen, setiap orang Kristen itu ketika dibaptis diurapi Roh Kudus dan berbicara diajari sama Roh Kudus, kata orang Kristen. Jadi kalau dia memikirkan tentang kelamin, menghujat pribadi, itu bukan mereka yang salah lah. Tapi Tuhan dalam dirinya mengajarkan mereka bicara begitu, kata orang Kristen ya. Kata orang Kristen, bukan kata saya. Kecuali diakui kalau orang Kristen hanya punya roh setan, bukan punya roh Tuhan. Tapi karena mereka mengaku anak Tuhan, ya kan? Mungkin karena dia anak Tuhan, makanya bebaslah menghujat orang, nggak apa-apa. Ya kan mereka begitu, kan dosanya sudah ditebus. Kalau kita kan nggak boleh. Kita kalau menghujat nanti kita dihakimi di yaumil hisab. Kalau mereka nggak apa-apa, karena Yesus sudah mati menebus dosa mereka. Nenek moyang Yesus saja pesundal, pejina, pedofil, dan apa nggak masalah. Apalagi anak-anaknya. Nenek moyangnya aja boleh, apalagi anak-anaknya ini, anak-anak dewa ini barusan. Jadi nggak masalah. Kan masuk surga nanti mereka tetap.
Karena kan anak-anak Tuhan itu. Jadi jangan marah umat Islam ya dengan kelakuan anak-anak dewa pada malam ini ya. Nggak apa-apa, aku mah udah biasa dihujat sama anak-anak dewa. Soalnya anak-anak dewa itu memang begitu. Biarin aja lah. Yang penting kita jangan ikuti ya kelakuan anak-anak dewa itu ya. Halo, bisa buka cam? Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Muslim ya bang? Iya. Muslim? Iya, alhamdulillah muslim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan bang? Itu gara-gara si abang itu yang tadi ngomong, makanya aku ketemu dia. Udah nggak apa, biarin aja lah bang. Mereka kata orang Kristen kepada saya, orang Kristen itu kalau bicara itu dikuasai Roh Kudus bang. Jadi jangan salahkan mereka. Memang Tuhan dalam dirinya yang ngajarin mereka begitu kata mereka. Jadi kita mau ngelawan Tuhan mereka kan nggak mungkin. Masa kita berantem sama Tuhannya orang Kristen kan nggak enak kita kan. Udah iya aja nggak apa-apa. Anggap aja lah kita takut, nggak apa-apa. Saya mah takut sama Tuhannya orang Kristen. Takut dikutuk jadi pohon ara nanti bang. Makasih ya bang ya. Soalnya Jujur saya takut teman-teman. Kenapa? Dulu waktu Yesus masih di dunia, pohon ara nggak berbuah, dikutuk sampai kering. Saya khawatir kalau di dalam dirinya orang Kristen ada Roh Kudus, nanti saya dikutuk sampai kering. Saya capek-capek minum vitamin cantik begini jadi kering nanti kerontang. Ya kan, saya nggak mau bertengkar sama Tuhannya orang Kristen, nggak mau. Saya maunya diskusi sama mereka. Tapi kalau saya dikata-katain sama mereka, ya udahlah biarin aja lah, nggak apa-apalah, kita belajar aja supaya kita nggak ngikutin cara-cara mereka ya. Mereka tuh udah dijamin masuk surga, kita belum. Kita nggak boleh sembarangan ya. Kalau mereka tuh dosanya udah ditebus, jadi mereka misalkannya mau menghujat mah udah bebas lah, nggak apa-apa lah. Kalau kita nggak boleh menghujat, soalnya kita bukan anak-anak Tuhan, kita ini hamba Allah, yang mana kita harus beramal dan beriman kepada Allah dan patuh. Kalau orang Kristen kan surga udah diwarisin, Yesus sudah menebus mereka, ada Roh Kudus dalam dirinya, jadi mereka mah aman tuh ya. Udahlah jangan dilawan. Saya nggak berani ngelawan anak-anak Theo, serius, takut saya mah. Nanti saya dikutuk jadi pohon ara, saya nggak bisa lagi, nanti jadi kering saya cantik gini mah ya. Sukabumi gimana Drun? Lah emang kenapa di Sukabumi? Emang ada masalah apa di Sukabumi? Masalah yang harus saya apa perlu saya udah bayarin saya ke Sukabumi atau biar saya mengurusi masalah di Sukabumi? Ada apa di Sukabumi? Ayo sini beliin ongkos ke Sukabumi saya. Kayaknya penting banget saya ngurusin Sukabumi ya. Ya udah kasih tiket sini biar saya ke Sukabumi atuh. Saya bertanya ini itu cuman karena keingintahuan saya. Hah? Apa iya nenek moyangnya Yesus pejina, pesundal, pedofil dan juga penipu? Kaget kan Uni Rifa, Ibu Gembala kaget. Karena selama ini saya pikir Yesus itu anak dari Roh Kudus. Kok punya nenek moyang? Kok pesundal? Katanya dia orang suci. Kenapa nenek moyangnya semuanya rata-rata pejina, pesundal, penipu dan juga pedofil? Kaget saya. Hah? Kan begitu. Gitu loh, jangan marah-marah sama saya ini polos, saya mah lugu, saya mah masih belajar, saya mahasiswi om, saya banyak nggak ngertinya, saya nggak punya Roh Kudus loh. Jadi kalau saya nggak ngerti Bible mah wajar, saya kan nggak punya Roh Kudus, kan orang Kristen yang punya Roh Kudus dalam dirinya. Ya Bang Bekom, naik Bang Bekom, ya Bang Bekom naik, tapi buka cam ya, soalnya nggak mau ngomong sama orang nggak jelas, nanti dikira saya ngomong sama ChatGPT, mending saya pakai ChatGPT. Halo Bang Bekom Z, Muslim non Muslim? Halo. saya masuk nih. Iya Bang, Muslim non Muslim? Ya. Abang Muslim non Muslim? Saya non muslim. Oke, ini Bang, minta maaf ya Bang ya, saya ini kan pendiskusi lintas agama. Saya ini suka diajak sama pendeta, orang awam ditanya-tanyain mulu tentang agama saya. Nah, setelah saya baca Bible, ternyata Tuhan Abang katanya punya nenek moyang. Nenek moyangnya penipu, pesundal, pejina sama pedofil. Itu benarkah begitu Bang? Menurut Abang tuh kayak mana gitu Bang? Abang bisa buka kamera nggak Bang? Bang buka kamera Bang biar hasil diskusinya. Oh ya udah Bang, buka cam dulu, saya tunjukin satu-satu ya. Buka cam ya, biar enak diskusinya.
Kita kan pengen lihat wajahnya anak-anak Theos gimana. Wah, gini nih teman-teman, wajah anak-anak Tuhan gini bentuknya ya. Ya om sih jangan yang lain. Kita kan bahasa Iya. gitu, jangan bahas. Iya. Oke. Yang abang mau yang mana? Nenek moyang Tuhan yang penipu. Ya. Ya. Ya satu-satu Abang lah. lihat di. Oke. Pertama kita bahas nenek moyang Yesus yang penipu ya, yang tidak dihukum Tuhan ya, bahkan diridhoi Tuhan ya. Dalam kitab Kejadian pasal 32, Bang. Nih, kitab Kejadian pasal 32. 32 pasal berapa? Kitab Kejadian pasal 32, Bang. Kenapa double ya? Ya. Bentar dulu, aku lihat dulu. Bentar ya, salah nih, bentar. Bentar ya. 32 ayat berapa bu? Bentar ya. Bentar ya. Aduh. Buka Kejadian pasal 27 35. Kejadian pasal 27, Bang. 27 35. Iya. Oh. Pokoknya aku diberkati Ishak sebagai anak sulung. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya telah rampas berkat untuk itu. Ya, bagus ya. Itu dia. Iya. Nenek moyang Yesus penipu. Oh. Ya. Ini Berarti gini, benar. Bu. Saya mau bicara gini. Memang betul ayatnya memang ada dicatatkan. Hanya gini, ada kalau ibu mau dengarkan saya bicara sedikit. Ini cara kami memahami kitab kami itu seperti ini, Bu. Hah? Ada dia punya kesinambungan, jadi itu bisa dilihat dari kemudian perjanjian baru itu ada nubuatan. Abang macet-macet, karena memang Bang. kejadiannya adalah Abang anak Theos. Anak Theos sinyalnya. Ya, anaknya Hamad. Hah? Ya, ini gini, aku jelasin ya. Cara kami memahami kitab kami itu beda dengan cara ibu menjelaskan. Ibu cuma kutip satu ayat, terus dibicarakan. Saya nggak Jadi, jelasin, saya cuma nanya. Iya. Mana Ibu boleh nanya saya pun kan menjelaskan, Bang? kita baca. Jadi dari ibu cara punya kasih penjelasan itu tidak sama dengan cara kami memahami kitab kami begitu. Jadi silakan bicara karena memang kita mau bahas dari detail apapun, tapi kalau ibu tidak mau masuk cara memahami kitab ini ya seperti itulah. Makanya ibu baca Al-Quran cuma tahu baca tapi tidak tahu artinya. Jadi terima kasih. Siapa bilang saya nggak tahu artinya? Tunggu. Siapa bilang saya baca Al-Quran nggak tahu artinya? Kok malah nuduh-nuduh saya nggak tahu artinya Al-Quran nih? Kok nuduh-nuduh saya dibilang baca Al-Quran nggak tahu artinya? Bang, jangan kayak gitu, Bang. Saya menghafal Al-Quran sama artinya sekaligus, Bang. Jangan abang nuduh. Kok malah nuduh-nuduh saya? Kita lagi bahas tentang apakah betul nenek moyang Tuhan abang penipu itu, kok malah menjengkel pengetahuan saya tentang Al-Quran Anda. Ini mentang-mentang, Bang, jangan mentang-mentang anak Tuhan, abang jangan sok-sok jadi Tuhan. Masa abang yang menentukan saya ini bisa mengerti atau tidaknya? Apaan sih? Nggak boleh gitu, Bang. Itu namanya Anda menghakimi. Karena memang begini, ibu juga menghakimi saya karena apa saya bilang? Saya bilang apa? Itu apa itu? Saya bilang kamu anak Theos. Saya bilang kamu anak Theos. Nenek moyang Tuhanmu penipu.
Apa itu menghakimi? Saya kan bertanya, apakah betul wahai anak Theos, nenek moyang Tuhanmu itu penipu? Apakah betul? Tadi kau bilang iya. Kenapa saya jadi penghakiman? Kok jadi playing victim seolah-olah tersakiti? Kalau tidak siap ditanya, brother, nggak apa-apa, kan saya nggak paksa toh. Kok malah nuduh-nuduh saya dibilang nggak ngerti Al-Quran lagi? Jangan gitu. Saya juga belajar Al-Quran sama arti-artinya loh. Kok jadi kayak gini si anak-anak Theos? Nggak boleh gitu tahu. Saya bukan tipe orang yang suka berdebat sebenarnya, hanya saja. Ngapain debat? Kita nggak usah debat. Saya kan nggak berdebat. Saya cuman bertanya, apakah betul nenek moyang Tuhannya orang Kristen, penipu, pejina, pesundal, dan pedofil? Itu saja kok. Aneh. Ya, saya nggak debat. Semoga ibu lebih banyak belajar lagi dan tidak harus pertanyakan hal-hal seperti itu. Loh, kenapa nggak boleh ditanyakan, Bang? Saya kan pendiskusi lintas agama. Giliran Nabi saya ditanya-tanya nggak apa-apa, malah dipitnah lagi Nabi saya. Ya gitu, biasanya kan saya bilang, apa, Bang? Ya, semoga ibu bisa temukan lagi yang lain, bisa ditanyakan lagi. Nanti akan ada orang yang tepat ya udah, abang yang naik ke sini kok. Abang yang minta naik tepat untuk memberikan penjelasan gitu. Tapi kan abang yang minta naik, Bang. Kan saya nggak paksa bang naik ke sini. Abang yang minta naik kok. Penjelasan saya cukup tadi kan di awal, saya bilang cara memahami penjelasannya itu ada, tapi hal yang seperti ini dia tidak hanya sekedar tentang apa maksudnya gitu. Nggak, maksudnya apa yang mau abang jelasin? Artinya Yesus punya nenek moyang nggak? Gitu loh yang saya tanya. Kalau diberi ya agak rumit sih mau dijelaskan soalnya. Ya udah kalau gitu jangan dijelasin abangku anak Theos, nggak usah dijelasin. Kalau rumit menurut anda sudah insecure dengan agama anda, nggak usah coba dijelasin atuh. Kan kita tidak memaksa, kita cuman pengen tahu dari orang yang mengerti. Kalau anak dewa tidak mengerti, ya ngapain dipaksa anak dewa? Nggak apa-apa. Siapa yang anak dewa, Bu? Kan anak Tuhan itu dari kata Theos. Theos itu kan sama dengan dewa. Kamu kan anak Tuhan. Tuhan kan artinya Theos. Theos sama dengan dewa. Berarti kalau kamu anak Tuhan, ya anak Theos dan anak dewa. Kok pada marah sih sama aku kalau aku ungkapkan fakta-fakta dalam linguistik? Anak Tuhan itu artinya anak Theos. Anak Theos artinya anak dewa, Dek. Terus? Theos itu kan artinya dewa. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan anak dewa? Tidak ada sih anaknya Muhammad. Nabi Muhammad tidak punya anaknya saya. Nabi Muhammad anaknya Sayyidah Fatimah. Kemudian siapa lagi tuh? Ummu Kalsum tuh. Saya bukan anak Nabi Muhammad. Saya adalah umatnya Nabi Muhammad. Jangan ngadok, itu fitnah namanya itu. Anak Theos dan anak Tuhan itu kan pengakuan kalian. Saya cuma bantuin menggunakan bahasa yang dipakai di Indonesia. Bahasa Indonesia ini banyak mengambil bahasa Sangsekerta. Dewa itu sama dengan Tuhan, sama dengan Theos. Kok malah sakit hati dikatain anak dewa, padahal ngaku anak Tuhan. Giliran diganti bahasanya langsung marah. Kenapa sih orang Kristen ini lucu-lucu? Malah saya dituduh anaknya Nabi Muhammad. Saya umatnya Nabi Muhammad, bukan anaknya. Anaknya mah cuma ada beberapa. Kamu kenapa sih? Gitu loh, Dek. Ada lagi anak dewa? Cukup. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada. Gini, Dek, lain kali kalau ngajak Komal misalkannya bisa jawab. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Uni nggak maksa kok, ya. Itu jangan fitnah. Kamu jangan fitnah Nabi Muhammad punya anak kayak saya. Saya ini umatnya Nabi Muhammad ya. Nggak boleh ya, Dek. Jangan gitu ya, Dek. Oke, Adik Bekom, kirain tadi mau naik mau jelasin. Uni udah seneng banget loh. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Dadah anak Theos. Ya. Sehat-sehat anak Theos. Ya. Kenapa sih aku yang unyu lucu gini dimarah-marahin terus sama orang Kristen? Aku cuma nanya doang. Emangnya bertanya itu haram ya di Kristen ya? Kalian nanya-nanyain agama aku mulu, giliran aku buka Komal, aku cuma konfirmasi apa iya nenek moyang Yesus pedofil, pejina, penipu sama pesundal. Kaget aku tuh. Masa iya kan gitu? Tapi malah aku yang dimarah-marahin. Ini orang-orang Kristen mah katanya punya Roh Kudus lah, anak dewa lah, anak Theos lah, tapi di atas nuduh-nuduh, gak punya bukti, marah-marah, ngancam-ngancam, katanya punya Roh Kudus. Aneh.
Halo, Kak Helen. Halo. Helen Kristina Galuhu, Putri Teos. Iya. Iya. Apa kabar Kakak Putri Teos? Betul. Sehat, Kak. Oke. Gimana nih Kakak Putri Teos? Ada yang mau Kakak pertanyakan, sampaikan, atau ada yang mau dibantah bahwa nenek moyang Yesus itu pezina, pesundal, penipu, dan pedofil? Ya, sedikit menanggapi ya, Kak. Sedikit menanggapi boleh. Bahwa ya, sedikit menanggapi yang dikatakan Kakak bahwa Yesus itu sisilanya ya. Ada pezina, pelacur. Nah, Bisa buka Kem biar enak. memang Buka Kem. Buka Kem biar enak. kayaknya jangan. Oh iya. Soalnya saya gini ada nih, anak karena kecil, kakak anak saya perempuan, masih kecil. gini. Saya takut nanti. Oke, gini. Tapi kakak janji jangan menghujat ya, jangan menyimpulkan sesuatu yang kakak nggak ketahui ya. Karena kalau kakak menghujat di sini, Iya, oke. kakak tuh ada foto anak-anaknya juga, ya. Oke. Saya tidak terima kakak menghujat ya. Oke. Oke, lanjut, silakan. Iya, karena saya ada anak-anak kecil yang usia 3 tahun, 2 tahun, Kak. Jadi saya takut nanti kita mereka maklum ya. jadi masuk ke Saya apa maklumi, namanya, saya kasih namanya, toleransi ya. Iya, saya Kak. toleransi Makasih ya, kakak ya. Silakan. Terima kasih, Kak. Oke. Kak, sedikit menanggapi ya, Kak, dari apa namanya, dari hal yang Kakak ucapkan tadi ya. Ya, kalau kita melihat latar belakang silsilah Yesus ya, memang latar belakang silsilah Yesus itu, kalau kita melihat ya, Kak, memang kita melihat contoh seperti Rahab. Contoh nih, Kak, ya. Dia memang Rahab ini kan memang dia seorang pelacur. Nah, kita bisa melihat di sini kenapa dia itu menjadi salah satu silsilah dari keturunan Daud. Nah, di mana Tuhan pilih dia untuk menggenapi janji Tuhan. Nah, di sini Rahab dipilih karena dia ini memiliki iman. Dia bertobat, di mana kisah tentang pengintaian orang Israel untuk memasuki kota Yeriko. Nah, ketika orang Israel masuk ke kota Yeriko mengintai, ada di situ namanya Rahab. Memang dia seorang pelacur, tapi karena dia sudah mendengar tentang Allahnya Allah Israel, jadi dia memiliki iman kepada Allah Israel sehingga hidupnya diubahkan. Nah, dan di kisah itu, di dalam kisah Yosua, Rahab sudah diubahkan hidupnya ketika dia sudah percaya kepada Allah Israel, sehingga Rahab dan seisi rumah dan keluarganya itu diselamatkan oleh Tuhan ketika orang-orang Israel mau mengintai tanah Kanaan. Jadi mungkin latar belakangnya memang kalau kita melihat silsilah Yesus Kristus itu memang ya, Rahab itu seorang pelacur, tetapi dia di situ, ini contoh ya, Kak, contoh yang Kak katakan silsilah Yesus bezina, tapi di situ dia percaya, memiliki iman. Nah, di situ ada kasih. Ketika dia percaya kepada Allah Israel, dan dia juga membantu para pengintai Israel ketika masuk. Turun bang, abang, turun. Saya buka dulu ya, Kak. Sana. Di dalam saya buka dulu ya, nggak apa-apa ya, Kak. Saya buka dulu kitabnya. Nggak apa-apa, Putri Teos. Ini saya repot ini karena anak saya ini di belakang saya. Sabar aja, itu anak Teos loh itu juga. Kamu Putri Teos, dia anak Teos. Saya anak Tuhan Yesus Kristus. Iya, Putri Teos. Sebentar ya, Kak. Anak Tuhan. Agak susah memang mencarinya ini. Iya, Yahudi rohani. Iya loh, mereka ini bener kan, Kak? Kalian mengakunya Yahudi rohani kan, Kak? Iya loh, mereka memang iya loh, mereka tuh ngakunya Yahudi rohani loh. Mereka juga ngaku anak Tuhan. Emang gitu kok, kalian jangan ketawa. Emang gitu.
Mau diapain coba? Biarin aja lah, ngaku-ngaku kan nggak apa-apa. Kan ngaku-ngaku kan nggak apa-apa, ngaku-ngaku. Kalian boleh ngaku-ngaku cantik, boleh ngaku-ngaku artis juga boleh kalian kalau mau. Aku juga boleh ngaku-ngaku manis. Nggak apa-apa kan, ngaku-ngaku itu kan gratis. Emang bayar? Enggak loh. Kalau kakak ini ngaku-ngaku anak Tuhan, ngaku-ngaku Yahudi rohani, kan nggak bayar. Kan kalian nggak rugi toh. Kecuali dia ngaku-ngaku anak terus ngambil keledai kalian, baru kalian marah. Kalian boleh ngaku-ngaku punya negara ini, boleh. Bilang aja Indonesia ini punya aku gitu. Kan ngaku doang, apa-apa. Kalau aku kan ngaku-ngakunya aku manis. Aku manis. Iya. Aku ngakunya manis, aku manisnya non debat. Aku manisnya limited edition. Aku manisnya manis tak terdebatkan. Aku satu-satunya cewek TikTok yang paling manis itu cuman aku. Aku doang. Nggak yang lain, nggak ada yang lain cantik. Aku doang yang manis. Gitu. Iya guys, ngaku-ngaku mah nggak apa-apa. Ngaku-ngaku mah gratis, kayak mimpi aja tinggi-tinggi nggak apa-apa mah. Ngaku-ngaku anak Pak Jokowi juga nggak apa-apa, kecuali Pak Jokowinya marah. Nggak apa-apa. Ngaku-ngaku pacar aku juga nggak apa-apa. Aku ngakunya suami Uni, jangan, itu mah ada ikatan. Jangan ngaku-ngaku suami aku. Ya nggak boleh ngaku-ngaku suami aku. Biarin aja kakaknya cari ayat dulu lah. Kita kasih, jangan turunin. Kakaknya baik kok. Kakaknya kan mau jelasin imannya. Bisa jadi kita dapat ilmu di sini loh. Kan kakak ini sudah mengakui nenek moyang Tuhannya pesundal. Gak apa-apa. Nenek moyang Tuhan juga. Suka-suka Tuhannya lah. Kalian jangan gitu, orang Islam. Tuhannya orang Kristen memang punya nenek moyang, nggak apa-apa. Iya, betul ya. Sebenarnya saya agak susah mencari di yang kita, kena anak saya repot kali di samping. Jadi di sini Rahab ini, ya, di sini dia ini percaya kepada Allahnya Israel. Imannya diubahkan dan dia mendapatkan kasih karunia dari Allah. Dan dia Rahab dan seluruh keluarganya diselamatkan. Jadi gitu. Jadi memang kalau kita melihat silsilah dari Yesus Kristus, ya, gitu Kak. Nah, dan Yesus ini kan dikandung oleh Roh Kudus itu. Jadi tidak ada sesuatu. Jadi gini loh Kak, Yesus ini kan Maria yang mengandung. Katanya dia punya nenek moyang, sekarang punya Roh Kudus. Mana yang benar Kak? Tunggu Kak, tunggu sebentar. Tunggu Kak, Yesus ini dikandung oleh Roh Kudus dari seorang perempuan yang bernama Maria, itu maksudnya. Dikandung oleh Roh Kudus, maksudnya gimana? Roh Kudus mengandung. Maria ini tidak bersetubuh dengan Yusuf, tetapi dia, ya, ketika Maria, saya akan melihat dulu Kak, ya. Soalnya gini, aku kaget. Tadi kakak ini udah bilang Yesus punya nenek moyang. Kok jadi Roh Kudus? Kalau punya nenek moyang berarti dia kan anak kandungnya Yusuf dong. Tapi dia itu tidak, gini loh Kak. Silsilah Yusuf itu dipilih Allah untuk menggenapi janji Allah. Maksudnya silsilah bohong-bohongan gitu. Itu enggak bohongan Kak. Itu dipakai Tuhan dari silsilah dari silsilah Daud. Maksudnya gini, Yesus itu punya silsilah atau enggak sih? Yesus punya silsilah, tetapi Maria kalau gitu dia bukan Roh Kudus lah, jadi Kak. Maria itu apa Kak? Kalau Yesus punya silsilah, aku juga baca kitab kakak Lukas pasal 3:23, Matius 1:1. Kalau itu silsilah yang dua, itu silsilah beneran atau silsilah bohong-bohongan Kak? Silsilah beneran Kak, itu sudah dibuatkan. Ya udah, kalau gitu Yesus anak kandung Yusuf Kak, kalau itu silsilah beneran.
Iya Kak, tapi Yusuf ini dipakai Tuhan menjadi, jangan Bang, jangan deh, jadi sama. Dari pemahaman kami, Yusuf ini dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk menggenapi janji Allah. Menggenapi apa kak? Yang aku tanya, kan kakak bilang ini nih, tunggu, aku masih bingung nih, bentar. Kakak bilang silsilah Matius sama Lukas itu silsilah beneran. Ya Apa kan? silsilah Matius? Silsilah dalam kitab Matius, silsilah dalam kitab Lukas itu bukan silsilah bohongan. Tidak Kak. Artinya silsilah beneran kan? Silsilah Ya. beneran kan? Ya kalau itu silsilah beneran berarti Yesus itu anak Yusuf, karena itu silsilah beneran kak. Berarti bapak kandungnya Yusuf, karena dua-dua silsilah itu kan silsilah Yusuf. Gimana sih? Kecuali itu silsilahnya Ya, itu bukan Yusuf asli itu tapi dipakai pinjam Tuhan silsilah. Iya. Nah, atau gini mungkin itu bukan silsilah asli Uni, tapi itu cuma silsilah yang numpang. Yesus cuma numpang silsilah sama bapak tirinya gitu. Biar aku nggak bingung kak, karena kita kan nggak boleh berbohong kak. Katanya Kristen nggak boleh berbohong. Ya memang Kalau nggak berbohong Kak, silsilahnya memang itu asli, dari silsilah. kalau Tapi silsilahnya kita asli, berbohong. berarti Yesus itu anak kandung Yusuf karena silsilahnya asli. Tapi kalau silsilahnya itu dibilang dia anak Roh Kudus, artinya dia bukan bapak kandungnya. Berarti itu minjam silsilah orang, dia numpang, dia mah di kakaknya Yusuf. Tapi bukan asli kakak dia, itu kakaknya nggak Jadi ada, gini, tapi Kak. itu bapak tirinya numpang di kakaknya Yusuf. Gitu. Jadi dalam pengajaran kami, ini saya beritahu lah ya kan, dalam pengajaran Iya. kami memang seperti itu Kak, bahwa silsilah Yusuf ini sudah dipilih Tuhan dia dari silsilah dari Daud, dipilih Tuhan Yusuf ini. Iya, aku tahu dia dipilih Tuhan kan, dipakai Tuhan kan. Masalahnya memang silsilah itu silsilah asli. Asli. Ya Tuhan udah kan pilih. itu Ini- Yesus bukan Roh ini gini loh, Kudus. Kak. Yesus itu anak kandung Yusuf kan ya silsilahnya asli. Gini nih aku tanya, bapak kakak ini nama bapaknya Margazaluhu. Ya. Nah, kakeknya jadi- Margazaluhu juga. Berarti kakak asli orang Zaluhu kan? Iya. Nah, jadi kakak anak dari orang yang bermarga Zaluhu. Iya. Ya, Betul. berarti kakak anak kandung dari orang bermarga Zaluhu. Iya. Silsilah Yesus di situ dikatakan bahwa dia anak Yusuf. Nah, itu dikatakan silsilah Yesus. Berarti Yusuf anak kandung Yesus karena itu genealogi Yesus, bukan genealogi Yusuf. Secara gen, secara gen. Iya, genealogi Secara gen. kak, gen. Iya Ya. kan, gen itu kan artinya ada sperma kakak, kan hubungan biologi. Kakak bicara gen, Ya. gen itu kan kak, gen itu kan masa kita nggak tahu genealogi genetik? Itu kan ada kaitannya dengan darah kak, daging dan darah kak. Kecuali dia Ya. numpang, misalkannya dia pakai silsilahnya Yusuf supaya nempel-nempel lah, padahal bapak tirinya gitu loh. Iya. Artinya dia kayak gini nih, kakak tertulis di Betul dalam saya bilang, hukum Kak. numpang di kakaknya orang lain. Kakak sebenarnya bukan anaknya Zaluku, tapi kakak numpang di kakaknya Pak Zaluku, artinya meminjam silsilah orang lain. Nah, pertanyaan aku, silsilah Yesus sampai ke Daud itu silsilah beneran atau silsilah pinjaman? Jadi ini Kak, Tuhan pilih, Allah memilih Yusuf dipakai menjadi alatnya. Jadi pemahaman kami gini Kak, pemahaman kami ya Kak, Allah memilih dari keturunan Daud. Nah, iya kan? Berarti Nah, Yesus jadi gitu, keturunan Kak. Daud kan? Iya. Ya udah kalau gitu Yesus Allah yang punya memilih. bapak. Allah Iya memilih. tahu. Iya. Allah yang memilih. Ya, Allah yang memilih. Jadi istilahnya Betul. gini Kak, istilahnya Ya. gini contoh lah Kak, istilahnya kita jangan mengambil pemahaman secara gen. Ya, tapi kita Oh, berarti Ini bukan dipilih. genealogi asli itu, palsu itu, cuman minjem. ini dikuasai oleh Roh Kudus. Ini pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Begitu. Roh Kudus ngapain ngambil Pekerjaannya- silsilah orang? Ya nggak apa-apa, Tuhan pilih mereka. Memang dengan cara seperti itu harus. Oh, maksudnya Roh Kudus minjam silsilah Yusuf gitu supaya kelihatan punya silsilah padahal Sumpah. bukan gitu.
Oh, Tuhan pakai sisila Tuhan pakai orang. Oh, biar kelihatan punya sisila padahal bukan gitu ya. Dan itu janji Allah kepada bangsa Israel. Oh, ya udah deh, Akan berarti ada minjem doang. seorang dari laut dipakai untuk keselamatan. Tapi bohong gitu. kan, Kak? Kan bohong-bohongan. Kan dia bukan anak keturunan Daud. Orang ternyata itu sisila Ya, pinjam. memang karena Maria itu suci, Kak. Karena Maria itu suci dan dia memang dipakai Tuhan, dipakai Allah. Jadi dia Maria hadir itu dipakai bukan Tuhan? berhubungan suami istri. Iya, dipakai Allah dia. Kalau gitu Dipilih sisila Allah dia. palsu dong itu, Kak. Oh, berarti Yusuf itu bukan bapak kandungnya Yesus. Gini loh, Kak, kalau kita memikirkan secara pemikiran misalnya manusia, itu memang tidak mustahil. Tiada yang mustahil kan. Saya Itu kan kayaknya nggak manusia, mungkin Kak. secara logika. Masa saya pakai pemikiran siluman? Saya Itulah. manusia, Kak. Ya kan saya Tidak, kami- manusia. Maksud saya pakai pemikiran mutan, Kakak mah lucu. Apalagi saya pakai pemikiran Tuhan. Kecuali saya dinikahin Tuhan, baru saya bisa pakai pemikiran dia. Saya kan manusia, masa saya salah pakai pemikiran Kak, manusia, Kak? Di Injil Lukas pasal 1 ini kan memberitahukan juga tentang gini. Sebab bagi Allah tidak, Injil Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tunggu. Aku baru tahu ternyata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Kakak. Jadi Iya. mustahil, Tuhan bisa berkarya dengan cara apapun. Oh, kalau gitu bisa nggak umat Tuhan manusia. Kakak? Jadi Ya dia udah. memang harus turun. Ya udah, sekarang Dia harus tanya. mau menjadi manusia mustahil. karena yang diselamatkan kita manusia. Iya, kan kata Kakak tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Kakak. Mustahil nggak Tuhan Kakak menyelamatkan manusia tanpa harus jadi manusia? Bukan mustahil bagi Tuhan. Bisa nggak Tuhan Kakak mengampuni manusia tanpa jadi Karena manusia? Kak, bisa. Tetapi dengan harus jalan Nah, kalau dia gitu harus kenapa menjadi jadi manusia manusia? karena yang diselamatkan adalah manusia. Kalau memang bisa nggak jadi Memang manusia, harus kenapa harus jalannya jadi itu, manusia? Kak. Lah berarti nggak bisa dong, harus jadi manusia dong kalau gitu. Itulah kerendahan hatinya Allah. Kerendahan hati Allah, dia mau menjadi sama Rendah dengan hati. manusia dan dia mau sama-sama dengan umatnya. Ini contoh ya, Kak. Ada di Tuhan Kakak rendah saya hati. lihat ya, Kak. Iya. Dia Kalau tidak nggak membawa salah tuh, kalau nggak salah tuh kealahannya. bukan rendah Tapi hati, dia Kak, mau Tuhan menjadi Kakak. manusia. Bukan Kak, kalau nggak salah di Filipi pasal 2 nomor 6 Tuhan Kakak bukan rendah hati tapi nggak punya harga diri di situ karena dijadikan lebih rendah daripada manusia. Harga dirinya udah nggak ada. Filipi pasal 2 nomor 6. Itu karena cintanya bagi umat manusia, Kak. Itu Sampai karena kehilangan cinta- harga diri. Begitu besarnya kasih Allah kepada dunia. Sampai kehilangan Karena harga diri Tuhan manusia Kakak. itu begitu berharga bagi dia. Lebih berharga dari dirinya Karena sendiri. manusia itu berharga bagi Allah. Oh. Lebih Sehingga dia berharga manusia mau daripada Tuhan. datang ke dunia ini menjadi sama dengan manusia. Itulah karena Sampai-sampai cintanya dia Allah. kehilangan. Karena cintanya kepada manusia sampai dia kehilangan harga diri gitu. Wah, hebat kali, Mim. Bahkan dia sampai mati di kayu salib. Sampai mati Bahkan dia dia. sampai mati di kayu salib. Kayak ini Kak, kayak Kakak Dia tuh nggak kisah. tuntaskan itu. Tau nggak Kakak kisah di Jepang? Di Jepang itu Itulah kalau pengorbanan. Jadi cinta itu, kasih itu harus ada pengorbanan gitu. kalau Itu di bukti Jepang Allah Kak, memang. Kak, kalau di Jepang Kak ya, namanya itu harakiri namanya. Jadi ada laki-laki Jepang, dia mau berkorban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dia harakiri dia. Itu namanya harakiri. Gitu. Berarti Tuhan Kakak pernah nggak punya harga diri ya? Karena begitu besarnya cintanya kepada kita manusia. Saking cintanya sampai-sampai dia Karena pernah begitu nggak punya besar. harga diri. Gak apa-apa. Kan Tuhannya orang Kristen yang nggak punya harga diri, bukan Tuhan kita, teman-teman Muslim. Kalian jangan ketawa-ketawa. Jangan ketawa nanti dikira kita ngejek. Karena Itu kan Tuhannya cintanya. Kakak ini. Ya Kak? Karena besarnya kasih Allah kepada kita, Iya, sehingga iya. Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, Bukan melainkan memperoleh hidup dikaruniakan yang kekal. Kak.
Bukan Kak, jadinya bukan dikaruniakan. Begitu besar kasih Allah sehingga dia menumbalkan anaknya yang tunggal. Kan anaknya ditumbalin jadinya, Kak. Itu adalah suatu karunia bagi kita. Karena kita itu ditebus dari darahnya Yesus Kristus mati di kayu salib. Itu satu Kalau nggak ada karunia. darah Yesus, Seharusnya kita kalau nggak ada yang- darah Yesus seharusnya bisa diampuni kita- nggak, Kak? Tidak. Kalau ada Hanya bisa diampuni. melalui darah Yesus kita diselamatkan. Katanya nggak ada Hanya yang dengan mustahil, kematian Yesus. katanya bagi Tuhan Kakak. Tadi katanya nggak ada Itu yang secara mustahil. Kata Bukan, Kakak tidak ada tadi nggak ada yang mustahil bagi Allah. mustahil. Allah mau Tapi menjadi sama mustahil dengan tanpa manusia. darah Yesus diampuni. Mana sih yang benar nih, Kak? Aku jadi bingung nih. Jangan Kakak bingung. Katanya Memang tadi dengan nggak ada, darah Yesus. tidak ada yang mustahil bagi Allah kami. Tidak bisa mengampuni tanpa darah. Berarti mustahil mengampuni tanpa darah tuh. Kumaha teh si Kakak? Jadi gini. Jadi kan suatu apa itu harus ada pengorbanan, harus ada yang dikorbankan. Oh, berarti Tuhan Kakak memang butuh tumbal. Tidak butuh tumbal, tapi dia mengorbankan dirinya Katanya sendiri. tadi harus dikorbankan. Iya, dia menumbalkan anaknya kan. Yesus ditumbalin kan. Kan yang menumbalin kan Bapak. Bapak numbalin anak supaya Kakak selamat kan. Nah, jadi gini loh. Pemahaman kita ini jangan ke bapak, jangan ke anak gitu kan. Kalau pemahaman saya ya Kak ya, Tritunggal itu di mana Allah berkarya menjadi Yesus. Jadi kita harus melihat bagaimana Allah berkarya. Jadi nah, Allah Yesus itu berkarya Bapak. untuk menyelamatkan umat manusia, ini harus menjadi Yesus. Oh, jadi Yesus Bapak itu berubah jadi Yesus gitu, berubah jadi anak. Berarti Bapak Bapak adalah itu anak memiliki gitu. firman itu bersama-sama dengan Allah, dan dia berkarya. Contoh gini lah Kak, contoh ya Kak, sebentar ya Kak, saya dulu ya. Contoh, Ya. saya ini satu, tapi saya guru, contoh saya guru. Nah di sekolah saya itu dikatakan guru. Nah di rumah saya dikatakan seorang Oh, ibu. Kakak Wanes, Yang Kakak mungkin saya di Wanes. sekolah, Iya, iya. dikatakan ibu, karena Ya Kakak Wanes. sebentar Kak, contoh lah saya jadi saya Ini kan karena satu. guys, sama Nah kami saya karena. berkarya. Ya. Nah saya berkarya dengan saya menjadi seorang guru di sekolah untuk mencerdaskan anak bangsa. Iya, Nah saya saya sudah di sekolah ngerti tidak itu, dikatakan Kakak, saya ngerti. ibu, tapi di sekolah saya Iya, saya dikatakan ngerti. guru. Nah di rumah saya akan dikatakan seorang ibu bagi anak saya. Nggak mungkin saya dikatakan sebagai guru. Iya, saya paham itu Kak. Itu ajaran Sabelius Kak. Ajaran Sabelius Jadi, itu nggak satu mungkin Yesus persona. dikatakan beda, Tidak, karena itu karyanya Allah. Pak, Kakak dengar Kak, saya sudah belajar skema teologi itu. Kakak ini pengikut aliran Sabelius alias Oneness. Di mana Kakak bukanlah penganut aliran Tritunggal Bapak-bapak gereja awal mula. Kakak tidak mengikuti aliran Athanasius di mana uno substansi tres persona, tapi Kakak ini aliran Oneness. Aliran Oneness itu adalah aliran yang dibidatkan oleh gereja Tritunggal. Karena yang namanya Tritunggal itu uno substansi tres persona, sementara Kakak itu bukan tres persona tapi trimodel. Makanya Kakak monarki modalism namanya. Aliran monarki modalism adalah aliran yang dibidatkan oleh gereja Tritunggal. Nggak apa-apa sih. Kakak ini sejalan dengan Joshua Teu Bukana. Saya kalau sampai ke arah sana mungkin saya kurang mengerti tentang sejarah. Saya mengerti soalnya saya sudah belajar. Saya sudah belajar Kak. Penjelasan Kakak itu namanya saya kasih tahu Kakak. Saya mengambil Saya cuma pandangan ngasih sesuai tahu dengan doang. Alkitab. Saya tidak mau diluar dari Alkitab gitu loh Kak. Jadi yang saya ungkapkan ini Iya. di dalam Alkitab. Kak. Bagaimana Alkitab berbicara, firmannya begitulah saya sampaikan bahwa Bapak itu berkarya. Ini Kak. Firman itu Nih, saya kasih data Allah, dan nih ya. firman itu Kakak cantik, kakak sayang. Kakak saya itu juga belajar supaya kakak tahu kalau saya tidak berbohong. Nih saya kasih kakak data dari ensiklopedia ya. Nah yang pertama kakak alirannya monarki modalism. Kalau kakak jelaskan aliran kakak di gereja Tritunggal, kakak dibidatkan. Kalau kakak hidup di zaman Katolik, kakak dibakar hidup-hidup nih kak. Kakak di anatema nih. Untung kakak hidup di tahun 2025 nih. Saya kasih kakak data dari ensiklopedia ya. Karena saya kebetulan belajar itu, saya sudah mendalami itu gitu loh nih.
Nih kakak saya kasih datanya itu dari encyclopedia.com, namanya aliran modalism. Modalism also Sabellianism or Patripasianism. Ntar aku ganti ke bahasa Indonesia dulu ya, kita terjemahkan ya, translate aja nih biar kakak ngerti ya. Nih kak, modalism adalah Sabellianisme atau Patripasianisme adalah bentuk ketat dari monarkianisme, sebuah ajaran sesat yang berasal dari pembelaan yang berlebihan terhadap kesatuan monarki Tuhan, dan sementara secara verbal mengakui Tritunggal. Kakak ngakunya Tritunggal, tapi sebenarnya kakak itu oneness, karena kakak sebenarnya tidak mengikuti ajaran Tritunggal menurut bapak-bapak gereja Athanasius dan juga bapak gereja awal mula-mula. Nggak apa-apa sih, itu urusan kakak, aku nggak masalah. Saya tidak mau sampai ke situ kak, karena itu di luar dari saya tidak mau sampai ke situ, itu di luar dari jangkauan saya gitu. Bentar ya, suaranya doubling. Enggak, gini loh kak, ketika kakak bicara di depan aku ini kan mengajarkan orang lain juga, mengedukasi publik. Mengedukasi publik itu kan kita, apa yang kita tahu harus kita sampaikan. Misalkannya gini nih, kakak tadi ngakunya Tritunggal, tapi kakak menjelaskan di sini monarki modalisme, di mana aliran monarki modalisme adalah aliran yang dibidatkan oleh gereja Tritunggal. Gini, kalau kakak misalkannya menjelaskan ini nanti di gereja Tritunggal, nanti kakak dibidatin. Kakak itu ikut aliran karena sama Joshua Tehu tuh. Kakak ini akan ditentang sama Katolik, karena Katolik itu Tritunggal. Tritunggal yang unus substansinya tris persona, personanya, pribadinya yang 3. Nah, lanjut nih. Kita tadi kan membahas tentang genealogi, ya kan? Terus kita sampai ke masalah tentang apakah silsilah Yesus itu silsilah beneran atau tidak. Karena gini, benar katakan benar, iya katakan iya, tidak katakan tidak, kan begitu. Tapi kalian teman-teman Kristen kebanyakan menjawab itu akan berbelit-belit kemudian. Pertama, coba kakak buka Lukas pasal 3 nomor 23 deh. Coba kakak buka. Kakak punya Bible nggak? Nah, ada tentang genealogi. Ya, coba kakak lihat ya. Lukas pasal 3 nomor 23. Kakak buka, itu perikopnya adalah silsilah Yesus, bukan silsilah Yusuf. Di situ Lukas ya, Lukas pasal berapa? Lukas pasal 3 nomor 23. Pasal 3 nomor 23. 23 di sini, Lukas pasal 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, mari kita bahas ayat itu. Di situ penulis kitab Lukas mengatakan bahwa menurut anggapan orang. Pertanyaan saya, anggapan orang bahwa Yesus adalah anak Yusuf karena tidak ditulis anak angkat, anak tiri, pasti anak kandung di situ, karena memang Yusuf itu adalah suami Maria. Pertanyaan saya, anggapan orang bahwa Yesus anak Yusuf itu anggapan yang benar atau anggapan yang keliru? Yesus anak Yusuf anggapan yang benar. Nah, berarti Yesus bukan dari Roh Kudus, berarti anak kandung Yusuf, selesai. Iya, tetapi Yesus itu, iya, tetapi Yesus konsisten nggak kakak nih? Saya kakak tadi bilang itu anggapan yang benar. Lah kalau orang lain menganggap dari silsilah anak Yusuf dan itu adalah benar, berarti Yesus anak kandung Yusuf. Pokok pakai tetapi lagi, sayangku, anak putri Keos. Dari silsilah Tuhan memang memakai silsilah dari Daud Yusuf. Ini bener nggak sih? Maksudnya gini loh kak. Kakak ngerti nggak sih? Misalnya gini nih. Ini aku kasih ilustrasi gini nih. Enggak, aku kasih ilustrasinya gini. Misalnya, bentar. Saya itu nggak akan ketemu karena pemahaman iya, kita nggak nyamain. Saya mau mengkonfirmasi karena kakak kontradiksi dengan diri kakak. Tadi kakak bilang begini. Apakah anggapan orang bahwa Yesus anak Yusuf itu anggapan yang benar? Bener itu kata kakak, sama kayak gini nih. Dari silsilah, dari silsilah Yusuf. Iya, makanya berarti kalau gitu Yusuf itu bapak kandung Yesus lah, karena itu silsilah yang benar. Gini loh, masa kakak ngerti silsilah ya? Saya yakin kakak ini paham sebenarnya. Cuman doktrin yang membuat kakak akhirnya berbelit begini kok. Yakin saya kok. Tapi nggak apa-apa lah, saya nggak mau memaksa kakak. Kak, ini kasih ilustrasi jangan pakai Yesus deh. Saya yakin kakak bakalan normal nih. Saya mengatakan gini. Menurut saya, Kak Helen Christina adalah anak Jokowi. Pandangan saya itu benar atau salah, Kak? Ya saya nggak Jokowi lah.
Nah, berarti pandangan saya keliru. Karena kakak bukan anak Jokowi. Nah, sama ketika saya tanya, orang berpendapat bahwa Yesus anak Yusuf, itu pandangan yang benar atau tidak? Kakak bilang pandangan benar. Berarti fake bahwa Yesus anak kandung Yusuf. Silsilah itu kan hasil genealogi, Kak, hubungan badan, Kak. Iya, kakak tahu arti genealogi. Yang namanya genealogi itu dari gen, Kak. Genealogi, Kak. Genealogi. Coba kakak cari tahu deh. Genealogi itu artinya apa? Itu kalau kakak lihat ya, kakak lihat dalam kitab Roma, menurut daging dia diperanakan bigoten dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Yunaninya spermatos, dari keturunan Daud, dari spermatos Daud. Artinya ada darah dan daging bercampur di situ karena ini menggunakan sperma. Nah, lalu tiba-tiba ketika kalian mengatakan dia Roh Kudus, apanya yang Roh Kudus? Secara daging dia adalah keturunan Daud kok. Kakak nggak tahu itu kata Paulus secara daging bahwa dia adalah keturunan Daud. Kalau dia rohnya mungkin iya roh dari Roh Kudus, terserahlah. Secara daging Yesus itu keturunan Daud. Nih aku kasih data nih. Ini kata Paulus loh ya. Nih kakak buka ayatnya di dalam kitab Roma pasal 1 nomor 3. Coba kakak buka deh. Kakak baca Roma pasal 1 nomor 3. Roma pasal 1 ayat nomor 3. Iya. Tentang anaknya yang secara jasmani berasal dari keturunan Daud. Ya. Tentang anaknya yang secara jasmani berasal dari keturunan Daud. Tuh kan? Ya udah berarti dia secara jasmani keturunan Daud. Ya udah. Kalau gitu dia keturunan Daud, Kak. Iya. Karena ya udah kalau gitu dia punya memang dia. Berarti dia bukan anak Kudus. Ya udah kalau gitu kita nggak usah berdebat. Kita sepakat. Yesus Kristus itu dikandung oleh Roh Kudus, dipakai Maria. Ini Kak? Jadi Yesus yang itu benar bukan karena hubungan suami istri. Kakak katanya tadi udah sepakat. Kakak tadi sudah bilang dia keturunannya sampai ke Yusuf. Dia dikatakan sekarang diingkar. Dan dia lahir. Karena dia lahir, Kak. Dia ada proses. Ada proses. Kak, udahlah deh, nggak apa-apa deh, aku ngalah aja lah. Kakak yang benar deh. Ya udah. Maria ini hamil tidak dengan berhubungan suami istri. Itu tadi katanya Sisila beneran deh. Udahlah, aku bingung kakak ini nggak konsisten. Bentar aku telepon Kak. Bentar aku telepon. Itu dia proses melahirkannya itu Kak, ya? Maksudnya. Bentar. Aku mau telepon dulu nih sama sebentar ya. Aku telepon sama bosku dulu ya. Aku telepon bosku dulu ya. Bentar ya. Soalnya aku nanti dimarahin bos aku. Tapi ini Kak, saya pun ada. Bentar aku telepon bos aku dulu, Kak Ellen. Bentar Kak Ellen, aku telepon bos aku dulu. Ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Pokoknya Yesus itu sisilahnya anak Yesus, tapi sisilahnya beneran, tapi bukan anak Yusuf. Udahlah, nggak apa-apa ya. Dengar teman-teman ya. Yesus itu sisilahnya asli sampai ke Yusuf, tapi bukan anak Yusuf. Paham kan? Nggak paham? Jadi cari bodrek di sana kalian orang Islam mah kalau nggak paham. Makanya siapa suruh kalian pakai akal, pakai iman. Ini nggak bisa pakai akal guys, ya kan Kak? Nah, sila Tuhan Yusuf untuk menggenapi janjinya. Nah, Maria itu dia hamil bukan karena suami istri, tapi kandung oleh Roh Kudus. Nah, tapi dia dikatakannya anak jasmani karena dia itu mengalami proses kelahiran seperti lazimnya seorang wanita yang melahirkan. Nah, itu dikatakan secara jasmani. Tetapi dia hamil bukan karena hubungan suami istri, tapi karena kuasa dari Roh Kudus. Tapi dia mengalami proses kelahiran yang dialami seperti seorang ibu melahirkan anaknya ke dunia, gitu. Iya deh kakak, iya aja.
apalagi Kak yang mau dibahas sekarang? Jadi gini loh, Kak. Jadi sekarang itu satu lagi nih Kak. Saya tutup Kak, karena saya nggak bisa lama-lama karena anak saya. Iya. Karena anak saya ini, maka saya nggak bisa lama-lama. Iya Putri Teos. Karena begitu besarnya kasih Allah ini, karena begitu besarnya kasih Allah akan manusia, Dia berkarya lewat firman-Nya. Wow. Mau menjadi sama, berkarya lewat firman-Nya. Mau menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan manusia. Dia berkorban mati di kayu salib. Wow. Dan dia mati, bangkit hari yang ketiga, naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Jadi itu saja sih Kak mau saya sampaikan. Jadi bagi kita yang percaya kepada jadi bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, Sang Firman itu yang menjadi manusia, dan dia berkarya dengan dia menyampaikan perintah Allah, kehendak Allah selama dia ada di bumi, dan dia menyelesaikan tugasnya dengan kok perintah Allah, kan dia Allah Kak. Kakak jangan bikin aku bingung kalau closing statement. Tadi aku udah bingung, aku udah ngalah Kak. Kakak tambahin bingung lagi. Katanya dia Allah, tapi dia menyampaikan perintah Allah. Beli bodrek lagi aku udah salah kabar. Tuh jadi nangis kan dia, aku jadi pusing. Kedatangan Yesus Kristus menjadi manusia, dia tuh mengabarkan kabar sukacita. Mengabarkan sukacita, mengabarkan kabar baik kepada orang-orang yang percaya kepadanya, akan mendapatkan keselamatan hidup yang kekal lewat dia berkorban mati di kayu salib. Gitu. Kabar baik yang dijalankan dengan cara buruk ya, kabar baik yang diberikan dengan cara kematian keji gitu ya. Memang dengan pengorbanan, memang harus mengorbankan. Iya, nggak apa-apa lah Tuhan Kakak. Itu kan Tuhan Kakak nggak apa-apa. Manusia. Iya. Karena cintanya Allah. Nggak mungkin Allah itu berdiam diri terus di surga, tapi dia melihat manusia sudah ke neraka. Tapi kata Yesus Kakak kenapa beda sama Yesus ya? Kata Yesus, jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini karena Bapamu cuma satu, dia yang di surga katanya. Terus dalam 1 Timotius pasal 6 nomor 16, Bapak itu bersemayam di tempat terang, tidak ada yang bisa menghampirinya. Memang tidak ada yang bisa melihat Bapa. Karena Allah itu kudus, Allah itu kudus. Karena Allah itu kudus, dia nggak bisa datang menjadi seorang Allah. Makanya dia harus menjadi sama manusia. Lah katanya nggak ada yang bisa melihat Allah. Kakak nama-nama bingung tadi tentang genealogi, aku udah ngalah, aku udah daripada kepala makin pusing. Sebentar, aku udah mau tutupin nggak jadi jadinya. Jadi gini loh Kak. Habisnya Kakak menjelaskan bikin aku bingung lagi, masa Tuhan Kakak yang adalah Allah, yang adalah Yesus menyampaikan firman Allah lagi. Allah itu kudus. Iya, tapi kata Kakak dia kudus tidak bisa terhampiri. Tapi Yesus dimatikan, terkutuk di tiang salib. Kakak yang benar yang mana sih di Kristen ini yang benar sih Kak ajarannya? Jadi gini Kak, Allah itu kudus. Allah tapi itu kan Yesus kudus. terkutuk Kak. Kakak coba lihat Kak. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Jadi karena Allah begitu mengasihi manusia, dia firman-Nya. Kakak ini normal nggak sih? Terang Kakak diam dulu deh. Aku jadi tambah bingung deh. Bukannya malah tambah cerah kepala aku. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Tapi Tuhan Kakak bersatu dengan manusia yang penuh dengan kegelapan, keluar dari mohon maaf ya, rahim perempuan, mati dan terkutuk di tiang salib. Katanya tidak bisa gelap dan terang bersatu. Kutukan dengan Tuhan Kakak aja bersatu. Ini gimana yang sebenarnya nih? Tentang silsilah aja tadi aku udah ngalah loh. Aku pikir daripada kepala aku tambah pusing, ya udahlah aku iyain aja. Kakak jelasin lagi. Tuhan Kakak bilang kudus. Kakak baca dalam kitab Kakak Galatia pasal 3:13, dia menjadi kutuk. Masa pada saat bersamaan dia kudus terus menjadi kutuk? Masa dia dikatakan kudus tapi dia lahir ke dunia, mati, makan? Yang bener nih yang mana sih ajaran Kristen nih yang bener sebenarnya nih? Pising saya, serius. Ya, terus katanya Yesus adalah Allah yang firman jadi manusia, tapi dia mengabarkan cerita perintah Allah lagi. Kalau lama-lama kalau dengerin penjelasan orang Kristen, lama-lama kami umat Islam laku loh bodrek. Aku jual bodrek aja lagi kayaknya. Kakak yang mana sih yang bener ini? Omongan kakak yang bener tuh yang mana? Berarti kakak kontradiksi mulu loh kak. Itu silsilah bener nggak? Bener, tapi bukan anak Yusuf. Dia Allah ya, Allah sendiri, tapi menyampaikan firman Allah. Dia terkutuk, dia katanya kudus, tapi terkutuk jadi manusia.
merendahkan diri seperti manusia. Yang benar yang mana sih benernya ajaran Kristen ini loh? Pusing. Hah, kakak? Pusing aku, Kak. Kakak lihat nih alis aku udah naik-naik ke atas nih, ha? Kan? Ha? Ini tanda-tanda aku bingung nih kalau alis aku udah gerak-gerak gini, Kak. Oh, mungkin kakak pakai pemikiran Tuhan kali ya? Halo. Iya, Itu Kak. dibisukan, Kak. Enggak ada aku. Enggak, saya enggak pemikiran Tuhan. Saya yang sampaikan sesuai dengan Tuhan. Tadi dibisukan saya lihat, Kak. Enggak ada aku enggak misuin. Mungkin Bang Yonatan Nandar kali itu. Aku enggak ada. Dibisukan loh, Kak. Siapa yang bisuin? Itu dibisukan. Tak Oke sentil, lah. jahat Siapa nih pun yang Yonatan bisukan. Nandar. Minta maaf ya, Kak. Nggak Ya, ada emang. Uni, aku nggak bisuin. Nah, karena dibisukan. Hei, jangan moderator bisu-bisuin Putri Teos. Tadi di Kalian sini ini nanti. dibisukan. Hei, kalian ya, dia Putri Teos loh, jangan kalian bisu-bisuin. Biarin aja dia bicara. Dia kan anak Tuhan. Ya, kakak lanjut. Tuhan Yesus, Kak. Tuhan Yesus. Tuh, dia anak Tapi Yesus. sampai sini aja, Lek. Tapi dia kan anak Yesus. Ya, anak Tuhan Masalahnya Yesus Tuhannya Tuhan kami, Tuhan kalian nabi kami, Tuhannya Yesus Tuhan kami. Kami selevel sama Yesus gitu. Jadi kami om kalian, tante-tante kalian. Kalau Yesus bapak kalian, kami setara sama Yesus, berarti kami tante kalian. Yalah, kan aku sama Yesus Kalau itu sama cara Tuhannya. pemikiran kakak itu cara, silakan. Bukan, Kak, Itu secara pemikiran orang hierarki. berbeda-beda. Kalau begitu cara. Iya, gini loh, Kak. Kan enggak, ini aku cuma ngasih tahu nih. Kan aku sama Yesus selevel tuh. Tuhan kami sama. Kakak kan nyembah kepada Yesus, nabi aku. Berarti kalau kakak manggil Yesus itu bapak, manggil aku tante, karena kami setara. Aku setara sama Yesus. Manggil Yonatan Nandar om. Saya itu kembali lagi ke pemikiran kakak. Kalau memang kakak menganggap Yesus itu nabi, tetapi kalau Kami kami setara, sudah Kak. mempelajari Kami setara. firman Tuhan, itu pendapat kakak terserah pendapat kakak. Bukan kata Kalau kakak saya, setara kata dengan Yesus, dia, Kak. Kata Yesus, Shema Israel Adonai Elohenu Echad. Dia yang mengutus aku, suaranya belum pernah kalian dengar, rupanya pun belum pernah kalian lihat. Nah, hanya satu yang di surga, yaitu Allah saja. Mengapa kau katakan aku baik? Hanya satu yang baik, dia yang di surga. Berarti Yesus sama aku tuh selevel kami. Tuhan kami sama-sama nggak kelihatan. Tuhan kami sama-sama nggak punya silsilah, Kak. Tuhan kami sama-sama nggak punya nenek moyang. Tuhan aku sama Tuhannya si Yesus sama-sama nggak punya nenek moyang. Tuhan kakak kan Yesus punya nenek moyang. Aku sama Yesus Tuhannya kompak, nggak punya nenek moyang, nggak bersilsilah, nggak kelihatan, nggak berbentuk gitu. Jadi kalau kakak panggil Yesus Bapa, aku tuh panggilnya tante sama aku. Soalnya aku sama Yesus selevel. Yesus itu adalah firman-Nya. Kan dalam kitab 1 Yohanes kan pada mulanya firman bersama Allah, firman itu adalah Allah kan. Nah, dalam kitab Yohanes pasal 1:14 kan firman itu jadi manusia. Kan aku manusia, Kak. Aku juga firman lah. Iya, dalam Yohanes pasal 1 nomor 14 firman itu jadi manusia. Kan aku manusia, berarti aku firman. Kakak lihat dalam Kejadian, marilah kita membuat manusia segambar serupa kita. Aku serupa Tuhan loh, Kak. Kakak lihatlah di kitab kakak. Aku sama Tuhan kakak itu selevel, ratingnya kami sama. Tuhan kami sama-sama nggak berbentuk, tidak bisa dilihat. Kata Yesus, dia yang mengutus aku, suaranya belum pernah kalian dengar, rupanya pun belum pernah lihat. Gitu. Pada mulanya Firman bersama Allah, firman adalah Allah. Berarti firman adalah Allah kan. Nah, dalam Yohanes 1:14 firman telah jadi manusia. Aku kan manusia. Kak, aku juga firman dong. Dan saya bilang tadi kan Kak, bahwa memang Allah harus berkarya, dia harus menjadi manusia karena yang diselamatkannya kita adalah manusia. Hah? Iya, dia kan jadi manusia. Kan di situ bukan Allah jadi manusia, Kak. Di situ firman menjadi daging, menjadi manusia. Aku juga firman, Kak. Aku juga Theos. Aku selevel sama Tuhan Kakak, panggil tante. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Berarti itu adalah bagian dari Bapa. Aku itu bagiannya dari semua manusia menurut Yohanes itu bagian dari Bapa, Kak. Contoh, Kakak lihat di kitab Kejadian. Kita itu manusia diciptakan. Aku diciptakan. Kakak baca ayatnya yang bener lah. Iya, Yesus juga diciptakan. Aku punya ayatnya. Kakak dengar, dia kan permulaan pertama ciptaan Theos. Yesus itu permulaan pertama dari oleh Roh Kudus. Iya, tapi dia permulaan ciptaan pertama dari Theos. Nih. Nih kakak lihat ayatnya nih. Yesus permulaan ciptaan. Kakak nih bandel deh. Kakak nih udah langil bandel. Kakak kayak antikristus deh.
Kakak kayaknya antikristus yang menolak kata-kata Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman Iya, itu aku adalah ini Allah. firman, Kak. Karena firman itu menjadi daging, menjadi manusia. Aku kan manusia, Kak. Tapi Kan kita aku ini manusia. Kakak coba tapi kita buka berdosa. Wahyu. Coba Kakak. Kita manusia, Nah, Yesus juga kita berdosa, berdosa. Kak. Yesus juga Tidak berdosa. Aduh, berdosa. Kakak, Dia coba ada, sendiri. Kak. Ada ayatnya. Aduh, Kakak ini nggak baca ayatnya sampai habis deh. Masa aku lebih hafal, Kakak? Bang, Kakak tidak ada jangan pernah debat. sejarah. Kita jangan berdebat, Kak. Ada. Yesus dijadikan berdosa nih. Aku kasih nih. Yesus itu berdosa. Nih, Yesus dijadikan berdosa nih. Kakak nih ngeyel deh, kayaknya kakak antikristus deh. Kakak penolak kata-kata Yesus deh. Yesus dijadikan berdosa, Kak. Kakak jangan gitu. Kakak mengingkari kitabnya sendiri. Kakak tadi ya di dalam kitab Wahyu dikatakan Kolose pasal 1 nomor 15. Coba baca Kolose pasal 1 nomor 15. Ia adalah gambar Theos yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ih, kakak ngeyel deh. Kakak udahlah buang-buangin aku, ngeyel bikin pusing aku lagi. Nih, di sini dikatakan kakak gantian dong. Nih kakak buka ya. Kakak lihat nih Iya, udah tadi kan aku udah tunjukin nih, aku kasih kakak data. Kakak buka dalam kitab Wahyu. Nih bentar. Abinya kakak kalau aku ngomong kakak ikut ngomong, gimana bisa coba? Nah, kakak buka nih. Ya, Wahyu pasal 3 nomor 14. Wahyu pasal 3 kayaknya kakak antikristus deh, suka menolak Bible nih kakak nih. Kakak dikata Yesus gini, orang yang tidak mendengarkan firmanku, kakak bukan gitu kata Yesus. Tidak semua yang memanggil aku Tuhan Tuhan masuk kerajaan Theos, melainkan yang mengikuti perintah Theos. Kakak kayaknya orang yang diusir Yesus deh. Enyahlah engkau, aku tidak mengenalmu karena kau pelaku kejahatan. Kejahatan kakak yang paling berat adalah kakak tidak mengikuti Bible. Wah, parah nih. Itu kakak Wahyu pasal 3 nomor 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat. Wahyu pasal 3 nomor 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Theos. Kakak bilang dia bukan ciptaan. Kakak udah ngebohongin kami umat Islam hidup-hidup lo, nggak boleh lo. Kakak dicampakkan Yesus nanti lo ke neraka lo. Kakak ini kok membohongi kami umat Islam, nggak boleh gitu, Kak. Kakak baca bener-bener. Di situ bukan firman menjadi Yesus, tapi firman jadi manusia, Kak. Di situ bukan firman menjadi. Ya, Kakak mute dulu ya. Bahaya teman-teman Muslim. Kalian harus baca Bible loh, soalnya banyak orang Kristen yang mulai tidak percaya kitabnya loh. Kalian harus ingetin mereka supaya mereka tidak mengingkari kitab mereka ya. Makanya penting kan kita belajar jadi apologet supaya mereka tidak membohongi kita. Masa dia bilang Yesus bukan ciptaan? Tuh ayatnya 2 tuh. Wahyu pasal 3 nomor 14, Kolose pasal 1 15 17. Ia adalah gambar Theos yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Tuh. Masa dia mau memantau kita sucinya? Kita luruskan mereka ya, agar mereka tidak menyimpang dari kitabnya ya. Kasihan loh kalau mereka nanti masuk neraka jahanam. Mereka katanya Kristen, tapi nggak percaya sama kitabnya. Aneh. Tadi udah bikin aku pusing masalah Yesus itu sila beneran atau enggak. Jawabannya di awal beneran, tapi bukan. Sekarang dia bilang Yesus adalah Allah, tapi menyampaikan firman Allah. Katanya Yesus di situ, kalau di dunia jadi manusia, di surga jadi bapa, di dunia jadi anak. Masa bapak adalah anak adalah bapak? Masa anakku adalah Tuhanku, bapakku adalah Tuhanku? Jangan bikin pusing. Nanti kami minum bodrek, capek tahu kami. Nanti mikirin agama Kristen ini lama-lama mah. Jangan gitu ya teman-teman Kristen. Susah kita kalau ngomong sama anak-anak Theos teman-teman, soalnya pemikiran mereka tuh pemikiran Tuhan mungkin, jadi kita nggak ngerti, kita kan manusia. Yesus itu telah dijadikan berdosa guys. Ada aja teman-teman kita Kristen, bahkan dia dijadikan kutuk dalam Galatia pasal 3:13. Kenapa sih orang Kristen ini tidak suka dengan kitab sucinya sendiri ya? Kakaknya kepental guys. Gak apa-apa, dia kepental. Dia bukan kabur, dia kepental. Kalian gimana sih? Jangan gitu. Gak mungkin lah kakak itu kabur. Dia kan anak Tuhan. Dia punya Roh Kudus. Pasti dia mengerti lah. Mungkin dia kaget melihat Yesus itu diciptakan.
Alhamdulillah lah dia tahu dari aku. Itu kan untung aku baca Bible kan, kalau nggak aku udah dibohong-bohong nih tahu. Dibilang Yesus bukan ciptaan, ternyata ayatnya 2 biji. Kawan-kawan kita Kristen, mereka tuh bukan bohong, tapi mereka itu mungkin belum baca Bible. Alhamdulillahnya aku baca Bible. Mungkin begitu teman-teman. Nggak boleh bilang kakak tadi kabur, jangan gitu, nanti kakak itu nggak mau naik sini lagi. Jangan, kakak itu hanya terguncang karena selama ini mungkin dia nggak tahu kalau itu diciptakan gitu. Soalnya selama ini dia pikir Yesus itu dikandung Roh Kudus, padahal bukan, ternyata anak Yusuf, anak hasil sperma menurut Roma pasal 1 nomor 3. Mungkin kakak ini diajarin pendeta kali ya. Yesus itu kan dari Roh Kudus, bukan berarti dikandung Roh Kudus artinya dia anak dari Tuhan, bukan. Tapi dia itu anak manusia. Bapak mamanya ada loh guys. Papahnya Yesus Yusuf tukang kayu, mamahnya Maria. Kan papa mamanya suami istri. Jadi kalau dia punya keluarga wajar. Makanya wajar kalau dia punya nenek moyang. Gitu. Teman-teman muslim jangan ngejek ya. Memang Tuhannya orang Kristen memang punya nenek moyang. Ada dalilnya kok. Silsilah Yesus. Tuh. Berakhir sudah diskusi dan debat Unirifa yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslimnya awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.